Halo. Hai teman-teman. Sudah masuk belum saya? Sudah ya? Oke, halo Johan. Sorry ya, terputus. Oke, mohon maaf banget. Saya ini lagi struggling sama wifi di apartemen saya. Dari kemarin ngurusin nggak beres-beres. So, sorry banget. Ini lagi pakai XL. Tadi sampai mana ya saya ya? Waktu sebelum terputus ya. Tes. Cek. Sudah jelas suaranya? Halo? Tes, tes. Sudah ya? Oke. Harusnya oke ya. Internetnya kenceng kok. Oke. Sorry ya, tadi terputus. Sebelum putus tadi saya di mana ya? Apakah sudah sampai ke kalau mau jawabannya angka 4 pertanyaannya apa? Oke, good. Jadi kita seperti di sekolah aja ya. Kalau misalnya kita bertanya, misalkan pengen angkanya jawabannya 4. Terus apa pertanyaannya? Ya pertanyaannya bisa 2 tambah 2, bisa 1 tambah 3, bisa 2 kali 2. Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya ketemu keberatan, jangan belum apa-apa kita udah panik duluan. Ya. Nomor satu adalah kita harus accept. Ya terima dulu. Misalnya bilang, sekarang ekonomi lagi sulit. Setuju Pak, saya paham Bapak mengatakan hal seperti itu, saya setuju. Ya, accept dulu. Terus baru question. Ya Pak, kalau ekonomi seperti saat ini, menurut Bapak, apabila terjadi resiko, kira-kira uangnya siap atau enggak? Ya, jadi acknowledge questions. Ya, baru example, contoh. Nah, contoh itu yang terbaik adalah kalau bisa pakai analogi. Tapi kalau misalnya nggak bisa pakai analogi, bisa juga teman-teman menggunakan cerita-cerita contoh klaim misalnya ya. Kayak contoh, saya ada teman yang sangat sehat, masih awal bulan lalu masih ngobrol, tiba-tiba hari ini sudah tidak ada. Ya, jadi bisa cerita contoh macam-macam ya. Jadi baru terakhir di-relate ya bahwa dan ternyata pada saat beliau almarhum nggak ada ya itu yang terjadi adalah anaknya benar-benar ngeblank, nggak bisa nerusin apa yang sedang dikerjakan papanya. Dia nggak bisa tagihin piutangnya, nggak ngerti siapa yang harus dibayar hutangnya. Jadi memang sebenarnya kita ini boleh jadi ekonomi itu sulit. Tetapi justru dalam kondisi seperti inilah kita harus punya perlindungan, Pak. Ya, apalagi dengan di new normal saat ini ya. Kita harus hidup berdampingan sama virus yang tidak terlihat. Ya. Oke, jadi acknowledge, question, ya. Terima dulu, kasih pertanyaan, kasih example, baru di-relate, dihubungkan kembali ya dengan keberatan dia. Oke, saya rasa mungkin kira-kira sih kalau secara teori saya nggak bisa cerita banyak. Kita praktek aja ya. Kita langsung ini aja, langsung kira-kira pertanyaan teman-teman apa sih yang sering dihadapi? Nah, acknowledge itu ya by the way, sampai teman-teman ngetik ya, acknowledge itu penting banget karena kalau misalnya kita nggak acknowledge, maka dia akan berpikir kita sedang defense, kita sedang bela diri. Kadang-kadang dia cuma ngomong, premi itu mahal ya, tapi kemudian kita, oh enggak kok murah, bla bla bla, itu kita udah langsung berseberangan sama dia, langsung nggak satu perahu lagi. Ya, jadi pada saat premi itu mahal ya. Oh, saya paham kok kenapa kamu ngomong begitu. Itu dulu aja. Jadi paling enggak kita tuh udah satu perahu dulu sama dia. Jadi posisi kita tidak lagi berseberangan. Kita bukan lagi lawan bicara, tetapi kita menjadi kawan bicara. Beda ya.
Lawan bicara sama kawan bicara itu beda. Kalau lawan itu berarti kita seberang-seberangan. Kita tidak sedang menjual loh, by the way. Kita ini sedang membantu dia untuk melakukan pembelian yang tepat. Karena harus diakui bahwa asuransi adalah sebuah pembelian yang komitmen jangka panjang. Ya, harus ambil produk yang tepat, tepat guna, tepat budget, tepat orangnya, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman seperti beli piano deh, ya kalau beli piano kira-kira susah nggak? Mahal loh piano itu, bisa puluhan juta bahkan ratusan juta pun ada. Nah, kalau kita ada orang-orang awam, tentu akan sulit sekali menentukan mana piano yang tepat untuk saya. Nah, alangkah baiknya kalau saya punya teman yang guru piano bantuin saya untuk memilihkan piano yang tepat untuk saya. Nah, persis seperti itu asuransi. Jadi teman kita ini nih butuh asuransi. Tapi dia nggak akan bisa membeli produk yang tepat, apalagi cuma online-onlinean. Dia butuh seorang advisor yang bagus, yang bisa memberikan advice buat dia menemukan produk yang tepat buat dia. Nah, di mana nyarinya? Ya, kita nemenin. Ya, kita temenin dia untuk mencari produk yang tepat bagi dia. Oke, kita masuk tanya jawab ya, silakan. Langsung aja diketik. Ada? Hmm. Ada pertanyaan kah? Belum ada yang nanya ya? Oke. Pernah nggak dapat keberatan misalnya, kayaknya saya pengen bandingin sama asuransi tetangga deh. Ya. Nah, kalau ketemu seperti itu, teman-teman bisa jelaskan seperti hal ini, ya. Pak, dalam membeli asuransi itu ada 3 hal yang penting sekali untuk diamati. Yang nomor 1 adalah produk, ya. Produk saya dan produk tetangga kira-kira mana yang lebih unggul gitu kan ya kira-kira. Tapi Pak, produk itu nggak selamanya permanen. Karena hari ini saya lebih unggul, besok bisa jadi dia lebih unggul. Lusa saya lebih unggul lagi, besok lagi dia lagi lebih unggul. Jadi susul-susulan, ya. Terus apa lagi? Oh, perusahaan juga penting ya. Tapi perusahaan itu dampaknya tidak langsung kita rasakan, tidak kita nikmati. Sepanjang perusahaannya memang termasuk dalam alat pengawasan OJK, seharusnya aman. Ya, jadi mau besar mau kecil itu nggak langsung terasa nikmatnya oleh si nasabah. Tapi yang benar-benar berdampak adalah apa? Menemukan seorang agen yang pintar dan loyal. Itu nggak mudah. Ya, dan saat ini dia sedang berdiri di depan Bapak. Oke. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Coba kita lihat ya. Dari Thomas Gozali, keberatan berkaitan dengan agama. Apa yang kita lakukan? Kalau misalnya kita ketemu misalnya orang bilang, ya saya nggak mau ambil asuransi karena ini bertentangan dengan agama saya. Nomor 1 apa tadi? Akui, ya acknowledge dulu. Jadi jawab dulu aja. Oh ya, saya paham. Saya juga sependapat sama Bapak bahwa Tuhan pasti akan melindungi kita dalam hidup ini. By the way Pak, menurut Bapak, Tuhan itu kalau bekerja langsung turun tangan yang besar ke dalam dunia membantu kita, atau dia bekerja melalui tangan manusia-manusia lain? Menurut Bapak, setiap pertemuan tentu tidak ada yang kebetulan. Dan hari ini, siapa yang mengizinkan kita untuk bertemu, Pak? Tentu ada kebaikan di belakang ini ya, Pak. Izinkan saya untuk bercerita 15 menit saja. Oke. Semoga bisa membantu ya teman-teman ya. Itu salah satu cara. Cara kedua adalah gini. Pak, kalau misalnya asuransi itu gratis diberikan secara cuma-cuma, Bapak mau ambil nggak? Kalau ada jawab, ya mau. Ya berarti masalah bukan agama ya. Masalahnya adalah premi, adalah uang budget, ya. Oke, asuransi udah banyak, harus gimana? Wah, luar biasa Pak. Ini dari Devi ya, Devi. Luar biasa Pak, saya senang banget ketemu sama orang yang sayang keluarga, yang punya asuransi, insurance minded. Itu adalah pengakuannya, akui dulu. Terus yang kedua, Pak, kalau misal asuransi Bapak udah banyak, Bapak ingat nggak berapa pertanggungannya? Rata-rata orang nggak ingat pertanggungannya. Yang dia ingat adalah preminya, ya.
Nah, kalau misalnya Dewi nggak ingat pertanggungannya, bersyukur teman-temannya dalam hati aja, tapi bersyukur ya, jangan jangan loncat-loncat ya. Kenapa? Karena berarti polis itu kecil. Kalau polisnya besar, pasti dia ingat. Kalau manfaatnya besar, dia pasti ingat. Kalau dia lupa, berarti kecil. Ya, nggak signifikan. Jadi tinggal dituliskan aja. Pak, saya paham bahwa orang itu banyak yang ambil-ambil tetapi nggak ngerti bagaimana dan apa isinya polis tersebut. Pak, saat ini Bapak yang ngedil, Bapak yang ngambil, Bapak yang bicara sama si agent pun nggak tahu isinya apa. Bapak tahu nggak, one day itu polis ketika mau dipakai, Bapak masih ada atau nggak ada, masih itu tanda tanya besar loh. Kalau misalnya ada pun dalam kondisi sehat atau tidak sehat kita nggak tahu. Bagaimana nanti beneficiary-nya, penerima warisnya nanti bisa mengurus semua polis-polis Bapak yang sebanyak seperti itu. Tentu akan bingung sekali ya Pak ya. Gini deh Pak, saya kasih Bapak waktu untuk mengumpulkan seluruh polis Bapak. Spesialisasi saya adalah membantu orang untuk merekap, mereview kembali. Saya akan buat dalam satu halaman sehingga ketika terjadi sesuatu nanti one day ketika mau dipakai nih klaimnya, maka si ahli waris tinggal keluarin satu lembar itu dan dia tahu apa saja hak yang bisa dia miliki. Jangan sampai kita punya polis tapi kosongan. Maksudnya polis itu tuh dikira berfungsi tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Oke. Nomor 3 dari Christine. Banyak yang merasa asuransi tidak urgent, apalagi saat seperti ini. Bagaimana ya, Ci? Gini, Christine. Nomor 1, akui ya. Pak, saya ngerti kenapa Bapak ngomong seperti itu. Nomor 2 apa? Kasih pertanyaan kan? Jadi, Pak, menurut Bapak asuransi itu menjadi urgent ketika kapan? Biar dia mikir. Teman-teman mikir juga ya, ketika kapan? Ketika mau dipakai di rumah sakit. Ya, ketika kita lagi nyari-nyari rumah sakit, nyari ventilator, nggak ketemu. Tapi mohon maaf Pak, ketika saat itu terjadi, saya sudah tidak bisa bantu lagi. Bapak beruntung sekali ketemu saya hari ini. Kenapa? Karena Bapak belum perlu. Kalau Bapak sudah perlu, saya sudah nggak bisa bantu. Ya, lebih baik terlalu cepat beli asuransi 20 tahun daripada terlambat beli asuransi 2 menit. Kita ngobrol lebih jauh ya Pak. Oke, semoga menjawab. Bagaimana menghadapi orang yang diam aja? Ya, ini yang tadi saya bilang ya, kalau nggak ada keberatan itu paling susah untuk di-closingin. Atau yang iya-iya, senyum-senyum, betul-betul aja itu susah di-closingin. Jadi itu kemungkinan besar sih antara dua. Antara dia belum trust sama kita, jadi kita perlu memarketing diri lebih banyak lagi. Jadi dalam proses penjualan itu harus selalu ada marketing dan prospecting. Ya, kalau marketing ini bukan berarti kita pasang iklan atau kita jual brosur, enggak ya. Tapi bagaimana kita secara pembawaan pribadi itu menjadi orang yang menyenangkan, menjadi orang yang bisa dipercaya, ya, dan seorang teman yang kalau ketemu dia itu rasanya senang gitu, rasanya selalu dapat nilai tambah. Jangan yang setiap kali ketemu kita, aduh ngomongin asuransi mulu bosen gitu ya. Kita jadilah orang yang emang bermanfaat gitu ya bagi orang lain. Kalau marketing kita sudah berhasil, maka kita baru bisa masuk ke prospecting. Selama marketing belum masuk, mau prospek seperti apapun nggak akan masuk teman-teman. Karena ini sebuah produk yang bukan cuma 1 atau 2 tahun atau bahkan ya cuma sekali minum habis gitu, enggak. Tapi bisa 10, 20, 30, 40 tahun ke depan. Oke ya, jadi kalau masih diem aja, diajak berteman dulu karena sahabat adalah teman. Ya, klien adalah teman. Ya. Kalau dia nggak cocok jadi teman kita, jangan dijadikan klien. Ya, karena teman-teman akan servicing dia seumur hidup. Ya, jadi harus very very careful. Oke. Dari Sylvia sama ya, kalau nasabah dingin seperti tadi dihangatin dulu ya. Oke. Dari Elvia, saya sudah cukup bekali anak saya dengan nyokolakan, nggak perlu siapin warisan biar mereka berjuang dengan hidupnya. Bu, saya sangat paham Ibu mengatakan hal seperti itu. Saya juga percaya Ibu dulu sama kayak gitu ya Bu ya. Nggak dibekalin apa-apa tetapi Ibu toh bisa survive dan sukses hari ini. Bu, boleh sharing ya. Menurut Ibu, kalau misalnya seorang raja, katakanlah raja ya. Kalau misalnya raja itu jahat, terus punya banyak uang, ya raja pasti banyak uang ya. Kalau raja jahat, kira-kira dia akan berbuat kejahatan nggak di mana-mana? Pasti ya. Tapi kalau raja yang baik, dia akan berbuat kebaikan nggak di mana-mana? Pasti juga. Nah, saya yakin banget anak Ibu adalah seorang yang moralnya baik.
Tuh, karena ibu sudah mengajarkan dia moral, attitude, tanggung jawab untuk bisa bekerja menjadi orang yang baik. Tapi kalau ibu bekali tambah dengan uang, cash is king, cash is power. Cash itu nggak baik, nggak jahat, tergantung yang pakainya. Ya, ketika dia memiliki power yang banyak, maka dia akan berbuat kebaikan melipat gandakannya lebih banyak lagi. Menurut ibu pengennya anak ibu nanti sukses berjuang seperti ibu dari dulu, atau mungkin pada satu saat dia sudah matang, sudah waktunya dia menerima sejumlah uang yang besar sehingga dia bisa langsung booming, bagus, melakukan banyak kebaikan di mana-mana bagi orang lain. Oke, semoga bisa menjawab ya. Dibandingkan BPJS, wah luar biasa, saya setuju. BPJS itu memang penting banget dan kita wajib ambil ya Bu ya. Gini Bu, BPJS itu baik, bagus, saya setuju. Tapi gini Bu, sebagus-bagusnya BPJS, dia nggak akan bayarin uang sekolah anak ibu. Ada nggak BPJS yang bayarin uang sekolah kita? Nggak ada ya. BPJS yang bayarin listrik? Nggak ada juga. BPJS yang bayarin utang kita, cicilan? Nggak ada juga. Ya, oke. So ibu stay aja dengan BPJS, very good. Tapi BPJS kan hanya mengcover biaya sakit. Nah, saya akan membantu ibu untuk mencarikan biaya akibat dari sakit. Ketika sakit mengakibatkan kita tidak bisa punya income, itu masalah Bu. Nah, produk saya bisa menggantikan income tersebut. Ibu lanjut dengan BPJS-nya, oke? Oke, Kathy, asuransi itu memang bagus, tapi rugi, bayar terus. Kalau tidak klaim, rugi. Oke, Kathy, kalau misalnya kamu naik pesawat, ya, dalam tiket kamu itu sebenarnya sudah ada loh biaya untuk nyewa pelampung ya, pelampung ya yang kuning itu ya, jaket pelampung itu kalau naik pesawat. Kira-kira kalau misalnya ternyata pesawat itu mendarat dengan mulus dan tidak terjadi kecelakaan, kan Kathy nggak berkesempatan tuh pakai pelampungnya. Itu untung apa rugi? Itu adalah keuntungan terbesar teman-teman. Ketika kita punya asuransi, biarpun besar sekalipun, nggak ada yang berharap mau pakai. Betul ya? Justru bahwa kita bisa punya asuransi dan tidak pernah pakai, itulah keberuntungan terbesar kita. Tapi, don't worry, pasti one day akan kepakai juga. Karena bisa jadi kita nggak sakit, bisa jadi kita nggak sakit kritis, tapi 100 dari 100 orang, 100% ya, dari kita pasti akan meninggal. Oke. Apalagi nih, oh ya, satu lagi Kathy. Kalau misalnya mau beli asuransi dan untungnya paling besar, tahu nggak gimana? Belilah 1 hari sebelum meninggal. Ya, dia pasti ketawa ya, nggak mungkin lah gitu ya, masa beli 1 hari sebelum meninggal. Emang tahu kapan meninggalnya? Ya nggak tahu gitu ya. Karena itulah yang terbaik adalah, seperti tadi saya bilang ya, lebih baik 20 tahun kepagian beli asuransi ketimbang 2 menit ketelatan punya asuransi. Kalau angka 10 menjadi 11, itu mungkin deposito. Kalau 10 menjadi 100, bisa jadi, tapi nggak pasti ya, bisa jadi itu adalah bisnis. Tapi kalau 10 menjadi katakanlah 100 ribu, 1 juta, itu hanya ada di produk asuransi. Tidak ada produk apapun yang lain, mau itu reksadana, emas, deposito, bisnis, tidak ada apapun yang bisa menggantikan perlipat gandaan seperti itu. Leveraging terbesar adalah di asuransi jiwa. Kita harus meyakini itu dulu, baru kita bisa tularkan kepada orang lain. We cannot share what we don't have. Kalau kita nggak punya keyakinan itu, kita nggak bisa share keyakinan itu. Oke? Oke, dari Sony, Cimari jelasin lagi kalau pengen jawaban nomor 4 itu gimana ceritanya tadi? Oh, tadi saya cuma cerita bahwa seni bertanya itu sebenarnya sederhana, sama seperti kita ketika masih zaman SD dulu. Kalau ibu gurunya bilang, oke, kita pengen jawabannya 4 ya, pertanyaannya apa? Pertanyaan bisa 2 tambah 2, bisa 1 tambah 3, bisa 2 kali 2, pokoknya jawabannya 4. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau ada keberatan, kita pikirin dulu, bayangkan dulu jawaban apa yang kita inginkan, baru kita create questionnya. Oke? Oke, aduh banyak banget pertanyaannya. Oke, coba saya lihat ya. Last question mungkin ya dari Bu Dian Niputu nih. Nah ini
ini yang paling sering ya, banyak prospekan saat ini bilang waktunya belum tepat beli asuransi karena sikon ekonomi masih belum stabil. Oke teman-teman, ini ada dua kondisi. Mungkin satu kondisi memang kebenaran dia dalam kondisi yang nggak ada uang ya. Jadi kita harus pilah-pilah market kita, tapi perhatiin bahwa tidak semua industri itu merugi. Ada juga industri yang sedang booming karena adanya COVID ini. Ya, jadi kita harus pintar mencari tahu di mana uangnya berada. Oke, where the money is, itu dulu ya. Tetapi kalau kita bicara secara umum, kita bilang, saya setuju kok kondisi ekonomi tidak stabil, memang kita sebaiknya tidak boros ya, kita sebaiknya megang uang. Tapi uang itu cukup sebenarnya 6 bulan aja. 6 bulan keperluan aja. Kalau taruh 60 bulan keperluan, berarti uang kita tidak bekerja. Ya. Dan justru dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, di mana kita nggak bisa lagi menghasilkan income sebagaimana biasanya, ketika terjadi resiko, uangnya mau dari mana? Justru saat ini adalah saat kita untuk melakukan proteksi. Asuransi itu dibeli untuk memberikan kepastian. Pada zaman tidak pasti, maka kepastian itu harus ada. Memang berapa sih nilainya? Kalau kamu bilang asuransi ekonomi nggak baik, saya cuma perlu 1 kali makan kamu kok. Ibaratnya kamu sehari makan 3 kali, kamu korbanin 1 aja, 1 meal aja. Itu sudah cukup untuk memproteksi keluarga kamu. Ya. Oke, jadi jangan kita dibilang gitu terus langsung, oke, ya saya ngerti, paham, pamit ya Bu. Jangan kayak gitu ya. Harus ada ininya sedikit penjelasannya. Oke. Rasanya waktunya sudah habis belum ya? Oh, belum. Masih ada ya? Masih ada 5 menit ya? Oke, saya lanjut lagi. Oke, apa lagi ya? Dari Ibu Rositawati. Jika calon nasabah merasa sudah aman dan terjamin oleh perusahaan seperti karyawan BUMN, bagaimana bisa meyakinkannya? Oke, itu kembali lagi mirip kayak yang BPJS tadi ya, bahwa kalau misalnya kita sebagai karyawan, tentu kita akan diperhatikan kemampuan kita untuk mendapatkan income. Ya dong, bukan mendapatkan income, untuk mendapatkan produktivitas di perusahaan tersebut. Kalau kita sakit, ya perusahaan akan berusaha secepat mungkin menyembuhkan kita supaya kita bisa kerja lagi gitu kan. Tapi gini, kalau kita sakit yang nggak pernah bisa sembuh lagi gimana? Kalau misalnya partner kita, rekan kerja kita, kolega kita ya, tiba-tiba sakit stroke. Menurut teman-teman, menurut Anda, berapa lama perusahaan Anda akan mempertahankan Anda? Ya. Fair nggak bagi karyawan lain yang kerja keras setiap hari dapat, tapi Anda yang nggak kerja sama dia nggak kerja keras sama-sama dapat gaji yang sama? Nggak mungkin. Setiap perusahaan pasti punya kebijakannya, bijaksananya, jadi sampai berapa tahun itu dipertahankan, tapi setelah itu mungkin enggak. Dan tidak jarang perusahaannya emang enggak ada fasilitas seperti itu ya. Jadi ya udah, kalau nggak bisa kerja ya wes gitu. Oke, kita lihat lagi. Udah ya? Wow, selesai semua, keren. Nggak ada pertanyaan lagi? Saya scroll sedikit. Oke, wow, luar biasa. Wah, senang saya, pas waktunya. Oke, kalau begitu, sebelumnya mungkin saya berikan, muncul lagi pertanyaan. Bagaimana kalau calon nasabah beralasan pasangan atau ortu tidak setuju, padahal nasabah ini yang bayarin premi? Nah, ini juga pertanyaan yang sering banget ya. Jadi tergantung sih yang ngomong itu siapa ya. Kalau yang ngomong ini adalah pemegang decision ya, decision maker, pria pula, kita tanya gini, Pak, saya setuju. Selalu saya setuju ya, ingat ya, Pak, saya setuju, acknowledge dulu bahwa ini adalah sebuah keputusan besar dan sewajarnya kita harus bicara sama orang tua ataupun istri ataupun siapa. Tapi Pak, kalau misalnya ternyata orang tersebut mengatakan, kamu nggak usah punya deh, kira-kira Bapak akan melanjutkan atau tidak program ini? Habis bertanya diam ya. Tunggu jawabannya. Kalau dia jawabnya, iya lanjutlah.
Kan dia pemegang decision, betul ya? Orang yang punya power, punya authority of the money. Ya udah, selesai cerita, lanjut. Tapi kalau dia bilang, ya enggak dan, daripada saya nanti ribut sama istri misalnya ya. Oke Pak, fine banget. Saya tidak dirugikan dengan keputusan Bapak. Ya, kenapa Pak? Karena nama saya tidak tercantum dalam polis Bapak. Mungkin dia akan bingung, maksud kamu gimana? Nama saya nggak tercantum dalam polis Bapak. Bapak boleh balik-balik buku polis Bapak. Yang ada hanyalah nama Bapak dan penerima manfaat Bapak. Dan saya nggak ada di situ. Jadi kalau misalnya Bapak memutuskan gara-gara orang tersebut siapapun dia mengatakan tidak dan Bapak kemudian bilang ini nggak ambil, yang rugi adalah keluarga Bapak. Bapak nggak perlu minta maaf sama saya. Minta maaf aja sama keluarga Bapak ya. Oke, itu ya jawabannya ya. Ada lagi kah? Suka menunda-nunda ya. Kalau nunda-nunda sebenarnya kita harus cari tahu sih. Gini ya teman-teman, ada satu tips yang diberikan oleh Norman G. Levin. Dia bilang gini, orang itu biasanya alasan pertama tuh bohong. Tapi alasan kedua yang benar. Ya, jadi kalau misalnya dia bilang, ya deh, menarik sih, tapi nggak saat ini. Ya, teman-teman bisa pura-pura nggak dengar. Oke Pak, selain itu kira-kira apa lagi pertimbangan Bapak? Skip aja, seolah-olah itu tidak ada. Karena kita juga melakukan hal yang sama. Ketika kita masuk ke toko baju, ya, pramuniaganya kan nyamperin kita. Terus, Bu cari apa? Oh enggak, lihat-lihat aja. Padahal sebenarnya kita nyari sesuatu loh. Ya, jadi emang seringkali yang pertama itu is not the real objection. Yang kedua, oke Pak, selain itu apa lagi yang Bapak pikirkan? Nah, mungkin dia akan keluar tuh. Iya, karena saya mungkin budgetnya lagi tight saat ini. Atau mungkin saya, oh iya, saya temen kayaknya nggak kurang serak nih dengan produk ini. Nah, udah kayak gitu, baru bisa kita handle. Kalau kita nggak punya background yang baik, itu nggak bisa. Oke, kita nggak bisa bergerak. Oke, saya kira pertanyaannya hampir 90% terjawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi presentasi saya. Terima kasih untuk partisipasi dan antusiasme teman-teman semua, sahabat MDRT. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. By the way, semua saya dalam tanda kutip jurus ya. Jurus-jurus ini saya nggak pernah keluarin berjejeran banyak ya. Kenapa? Karena nggak perlu ya. Gunakan secukupnya aja. Lebih banyak bertanya dan mendengarkan. At the end, people don't care how good you are. They don't care how much you know until they know how much you care. Jadi benar-benar kita harus tunjukkan dulu hati kita bahwa kita mah beneran care genuinely sama dia, bersahabat, baru kita masuk lebih lanjut lagi menjadi sahabat bisnis. Oke, jangan lupa follow sosial media MDRT Indonesia ya, kita banyak sekali info tentang MDRT maupun ilmu-ilmu gratis ya. Karena MDRT is sharing is caring ya. Kita ada Facebook, Instagram, ada YouTube channel juga. Like, subscribe, and share. Dan Rabu depan jam 4 ya, ada rekan saya Dedi Setio dengan kualifikasi 7 tahun MDRT dan 3 kali COT, luar biasa ya. 10 Juni jam 4 teman-teman harus tune in lagi ke tempat yang sama. Thank you teman-teman kesempatannya, waktunya, perhatiannya. Sampai jumpa. Salam MDRT.